Swiss batalkan pengiriman senjata dari Jerman ke Ukraina. Swiss membatalkan pengiriman senjata Jerman ke Ukraina. Caranya yaitu dengan mencegah ekspor ulang amunisi buatan Swiss yang digunakan dalam tank Marder yang ingin diperoleh Kiev. Surat kabar Swiss, Sonntagszeitung melaporkan tank Marder dibuat oleh produsen senjata Jerman Rheinmetall RHMG.de. Namun kendaraan tempur infanteri itu menggunakan amunisi yang diproduksi di Swiss. Sebagai negara netral, Swiss membatasi ekspor ulang amunisi tersebut ke zona konflik. Surat kabar mengutip seorang juru bicara Sekretariat Negara Swiss untuk urusan ekonomi yang mengatakan telah menerima 2 permintaan dari Jerman tentang pengiriman amunisi ke Ukraina yang didapat dari Swiss. Kedua permintaan Jerman dijawab negatif dengan mengacu pada netralitas Swiss dan kriteria penolakan wajib dari undang-undang tentang material perang, kata juru bicara itu. Saat diminta tanggapan oleh Reuters terkait berita yang dimuat surat kabar Minggu 24 April, Seko belum memberikan komentar. Swiss sendiri sebenarnya sudah tidak begitu konsisten menerapkan asas netralitasnya sebab negara itu ikut memberlakukan sanksi Uni Eropa yang dirancang untuk menghukum Rusia atas agresi Moskow di Ukraina. Kendati demikian, negara Eropa yang menjadi salah satu penghasil coklat terlezat di dunia itu menegaskan prinsip netralitasnya tetap tidak mengizinkan penyediaan senjatanya di zona konflik. Bulan lalu, Swiss juga menolak permintaan senjata Polandia untuk membantu Ukraina. Kanselir Jerman Olaf Scholz saat ini menghadapi kritik deras atas kegagalan pemerintahannya mengirimkan senjata berat ke Ukraina. Bahkan ketika negara-negara sekutu barat lainnya berusaha meningkatkan pengiriman mereka, sebagian kalangan menilai pasokan senjata dari barat dapat membantu Kiev menangkis serangan Rusia. Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina sejak 24 Februari. Operasi itu sebagai tanggapan atas permintaan Republik Rakyat Donetsk atau DPR dan Republik Rakyat Luhansk atau LPR kepada Moskow agar memberikan mereka perlindungan terhadap serangan intensif oleh pasukan Kiev. DPR dan LPR adalah 2 wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina. Putin diprediksi akan nekat serang pangkalan NATO untuk hentikan pasokan senjata ke Ukraina. Muncul kekhawatiran bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan melakukan aksi nekat agar dapat menguasai Ukraina. Rusia diklaim akan menggunakan segala cara untuk menghentikan pasokan senjata lawan. Satu di antaranya dengan menyerang pangkalan militer NATO agar tidak bisa mengirim bantuan ke Ukraina. Dilansir dari Daily Mail, Minggu 17 April, seorang mantan kepala keamanan Inggris Lord Rickards menilai Rusia mulai frustasi lantaran invasinya terhambat. Penasihat keamanan nasional pertama Inggris itu mengatakan kemarin bahwa Putin menjadi semakin putus asa untuk menghentikan aliran senjata ke Ukraina. Putin bahkan dikatakan mungkin akan menyerang pesawat atau konvoi NATO yang menuju ke negara itu. Lord Rickards khawatir konflik itu akan bergerak menuju jalan buntu di mana Rusia ingin menduduki sebagian besar wilayah tetangga dan Ukraina tidak akan menyetujui kesepakatan penyelesaian. Ia juga memperingatkan bahwa konflik itu dapat berlanjut selama bertahun-tahun sebagai perang gerilya. Saya kira apa yang Presiden Putin ingin kita semua takuti adalah bahwa dia mungkin ingin menggunakan senjata nuklir di Ukraina yang akan menjadi eskalasi penting dan memastikan Rusia terisolasi di seluruh dunia, ujar Lord Rickards. Lebih mungkin saya pikir apa yang mereka perhatikan adalah mencari cara untuk mencegah atau membatasi aliran senjata ke Ukraina. Jadi kita mungkin melihat serangan terhadap konvoi atau pesawat yang membawa senjata dari barat. Tidak hanya serangan pada distribusi senjata ke Ukraina, Rusia diklaim akan nekat menyerang pangkalan NATO. Jika itu benar terjadi, mau tidak mau negara-negara NATO harus segera memutuskan tindakan. Paling buruk mungkin semacam serangan rudal di pangkalan NATO, di mana senjata untuk Ukraina sedang dipersiapkan, sebut Lord Rickards. Dan itu pasti akan menimbulkan dilema nyata bagi negara-negara NATO.
Rusia disebut perang lawan NATO. Media massa milik pemerintah Rusia mengklaim perang dunia ketiga telah terjadi. Diberitakan oleh sebuah stasiun televisi milik pemerintah Rusia, saat ini Rusia sedang berperang dengan NATO. Seperti yang diketahui, hampir 3 bulan konflik antara Rusia dan Ukraina berlangsung sejak 24 Februari 2022 lalu. Dikutip dari taisun.co.uk, sejak awal terjadinya konflik, negara-negara barat khususnya Inggris dan Amerika Serikat rutin mengirimkan senjata dan peralatan militer kepada Ukraina. Olga Sakebeyeva, satu dari beberapa toko media pemerintah Rusia, menyebut konflik antara Ukraina dan Rusia telah berkembang sedemikian rupa hingga saat ini telah menjadi perang antara Rusia dan NATO. Shkabeyeva lalu menjelaskan bagaimana warga sipil di Ukraina tidak melihat adanya genosida yang dilakukan oleh tentara Rusia. Di daerah Kharkiv, warga Ukraina menyambut tentara kita layaknya pembebas. Skabeyeva mengatakan para warga sipil Ukraina justru mencurigai pasukan militer negara mereka sendirilah yang melakukan kejahatan perang. News anchor lainnya bernama Olesya Lozeva menjelaskan kepada penonton bagaimana negara barat melakukan aksi provokasi dengan cara mengirimkan banyak senjata ke Ukraina. Seorang komentator militer bernama Dmitry Drozdenko yang hadir dalam acara TV pemerintah Rusia menjelaskan bahwa negara barat sudah sejak lama bersiap untuk melakukan perang. Dilansir dari media Rusia RT Jumat 15 April, Amerika Serikat telah meningkatkan keterlibatannya dalam krisis Ukraina dengan lebih banyak memasok senjata ke Kiev. Amerika Serikat juga dikabarkan telah memutuskan untuk memberikan laporan intelijen yang dapat membantu pasukan Ukraina menyerang sasaran di Crimea. Seiring konflik berkembang, kami terus menyesuaikan untuk memastikan bahwa operator memiliki fleksibilitas untuk berbagi intelijen rinci dan tepat waktu dengan Ukraina, kata seorang pejabat intelijen Amerika Serikat kepada Wall Street Journal. Surat kabar itu mengatakan Washington bergerak untuk secara signifikan memperluas pembagian intelijen dengan Ukraina. Namun Amerika Serikat tetap akan menahan diri dari memberikan informasi intelijen yang akan memungkinkan Ukraina untuk menyerang target di wilayah Rusia. Laporan tersebut yang dikonfirmasi oleh New York Times secara khusus menyebut Crimea sebagai wilayah yang tercakup dalam kebijakan baru. Moskow tidak setuju dengan definisi Amerika Serikat tentang Crimea sebagai bagian dari Ukraina. Pasalnya, wilayah dinyatakan Rusia telah itu memisahkan dari Ukraina bergabung dengan Rusia sejak 2014. Moskow menganggap status menyanjung itu sebagai masalah yang sudah diselesaikan. Outlet media mengatakan perubahan kebijakan datang sebagai tanggapan atas dugaan persiapan Rusia untuk serangan besar-besaran terhadap kontingen besar pasukan Ukraina di daerah Donbas. Amerika Serikat juga telah meningkatkan pasokan senjata ke Ukraina. Tudingan keterlibatan Amerika Serikat itu diungkap setelah kapal penjelajah rudal Rusia